Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi sedikit saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan SKP. Dimana mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa pembuatan SKP di tahun 2024 untuk penilaian tahun 2023 ini agak berbeda dengan pembuatan SKP di tahun 2023 untuk penilaian di tahun 2022. Di tahun 2022, di penilaian tahun 2022 kita biasa menggunakan atau membuat SKP dalam format atau dalam bentuk Excel yang biasa dalam bentuk aplikasi. Sedangkan di tahun 2023 pembuatan SKP itu kita sudah membuatnya secara online dengan masuk di e-kinerja. Nah, ini adalah draft SKP yang sudah sempat saya buat. Ya, mungkin ini adalah SKP yang standar. Ya, ini adalah merupakan contoh yang nantinya kita akan input di pembuatan SKP guru. Oke, jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan, coba kita buka menu yang baru. Ya, kemudian di sini silakan ketik kinerja. Ya, ya muncul seperti ini. Silakan diklik. Ya, mohon maaf, ini jaringan ada sedikit masalah. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka silakan Anda login. Untuk login di kinerja ini, ya mungkin sebelumnya juga kita pernah mengenal istilah MySub. Jadi untuk username dan password kinerja ini sama dengan MySub. Ya, jadi bagi Anda yang masih mengingat password di MySub itu, maka begitu pun juga Anda bisa login di kinerja. Ya, jadi tampilan seperti ini. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengecek profil. Di sini ada beberapa menu, ada di atas ini ada buku panduan, kemudian di bagian menu ini ada profil, ada SKP, ada tim kerja, dan selanjutnya. Pertama yang perlu kita lakukan itu kita coba mengecek di profil. Di profil ini, di sini juga ada beberapa menu. Yang pertama ada yang dinamakan dengan data pribadi, kemudian data atasan, kemudian list pegawai satu unit kerja, kemudian list pegawai bawahan. Pertama yang perlu kita lakukan itu adalah kita mengecek data pribadi. Ya, perlu diperhatikan, silakan di scroll sampai ke bawah. Ya, diperhatikan. Jadi kita punya golongan, kemudian tempat tugas. Jadi kalau misalnya ada masalah di data pribadi ini, ya silakan Anda klik ini di bagian bawah, ada yang makan dengan edit profil. Nah, kalau sudah selesai mengedit profil, silakan Anda klik sinkronis ASN. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada perubahan, maka abaikan saja. Nah, kalau saat ini jabatan Anda itu adalah sebagai kepala madrasah, kepala sekolah, maka silakan Anda klik klaim pimpinan unit kerja, kalau saat ini Anda bertindak sebagai kepala madrasah atau kepala sekolah. Nah, kalau tidak ada masalah dengan profil, maka silakan Anda pindah ke menu yang kedua, itu SKP. Silakan diklik SKP. Nah, di bagian atas silakan ada dinamakan dengan tambah periode SKP. Silakan diklik tambah periode SKP. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan, kita
memilih dulu, menentukan dulu periode awal dengan periode akhir. Jadi periode awal itu adalah 1 Januari 2023. 1 Januari 1 Januari dan periode akhir itu adalah 31 Desember 2023. Silakan pilih 31 Desember tahun 2003. Kemudian untuk pendekatan, silakan Anda pilih pendekatan kuantitatif. Oke. Silakan Anda klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, muncul ini draft ya. Nanti pada saat kita mengajukan akan berubah status menjadi pengajuan. Nah, silakan Anda klik detail SKP. Nah, apa yang Anda perlu lakukan saat ini? Kita akan membuat RHK. Maka silakan pilih tambah RHK. Nah, kalau muncul seperti ini, maka silakan Anda lihat kembali draft yang pernah saya kirimkan di WhatsApp. Ini draftnya, bisa diperhatikan. Yang pertama itu adalah tercapainya fungsi manajer dalam pengelolaan madrasah. Indikatornya itu adalah capaian administrasi guru sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Ya, jadi silakan dipilih ini tinggal dipilih di bagian rencana hasil kerja atas yang diintervensi. Silakan pilih. Jadi sesuaikan tadi apa itu yang bagian pertama, capaian administrasi guru sesuai dengan ketentuan. Nanti ya kita klik ini. Oke, kemudian utama. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa draft ini terbagi atas dua. Ada yang utama ini ada 9 item. Ini, sedangkan tambahan ada 1 item. Ya, utama. Kemudian untuk rencana hasil kerja, silakan kembali melihat draft yang saya sudah kirimkan. Ini tinggal di copy. Ya. Baru silakan dipaste di sini. Ya, oke. Nah, ini sudah muncul rencana hasil kerja pimpinan intervensi. Ini ada beberapa kolom. Ada rencana hasil kerja, kemudian ada aspek, indikator kerja, target dan target tahunan. Nah, ini bisa untuk mengisi ini RHK ini bisa kita menggunakan 2 metode. Metode pertama itu kita mengisi dulu RHK atau menambah RHK sampai pada poin yang ke-9. Boleh juga kita tambah indikator dulu. Tambah indikator. Indikator ini ada 3 sesuai dengan draft yang saya sudah kirim itu. Sesuai draft, ada draft di situ. Ya, ini ada aspek, ada indikator kinerja individu, dan ada target. Ya, jadi masing-masing RHK tadi itu di bagian utama. Ya, ini ada 1 item nomor 1, kemudian RHK-nya ada 1, sedangkan di bagian aspek itu masing-masing RHK itu, masing-masing RHK pimpinan yang diintervensi itu atau rencana hasil kerja yang telah kita buat itu ada 3 aspek, yaitu ada aspek kuantitas, ada aspek kualitas, dan ada aspek waktu. Ya, jadi kita pilih dulu yang pertama itu adalah kuantitas. Nah, silakan dilihat kembali. Kalau yang berhubungan dengan aspek kuantitas itu indikatornya apa? Oh, ini jumlah dokumen. Indikatornya itu adalah jumlah dokumen. Ya, silakan di copy di sini.
Kemudian target itu jumlah dokumen itu ada berapa? Ya, sesuai dengan draft yang saya sudah bikin itu di situ. Target dokumen itu ada satu. Silakan pilih satu, maka oke. Ya, muncul aspek yang pertama itu yang berhubungan dengan kuantitas. Kita tambah lagi. Untuk aspek yang kedua itu yang berhubungan dengan kualitas. Silakan dipilih kualitas. Kemudian indikatornya apa? Ya, dicek lagi di draft SKP tadi. Ini dokumen laporan pembelajaran. Silakan di copy ini dokumen. Nah, silakan di copy. Kemudian dipindahkan. Target bisa diperhatikan lagi draft yang saya sudah bikin. Targetnya itu ada 100%. Ya, target 100%. Lagi 100%. Oke. Ya, mohon maaf, jaringan ada sedikit masalah. Ya, sambil kita menunggu. Ya, oke, ini muncul kualitas yang merupakan aspek kedua. Kemudian kita tambah indikator. Silakan pilih aspek waktu. Ya, waktu ini silakan boleh di copy juga, tapi pada intinya kalau waktu itu berhubungan dengan ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Ya, disesuaikan dengan draft itu ketepatan waktu. Ya, target ini bisa 12 bulan atau Anda mungkin yang baru bertugas 6 bulan bisa pilih 6 bulan atau mungkin 3 bulan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini. Jadi untuk yang item pertama sesuai dengan draft yang saya sudah kirim itu. Nah, ini sudah. Dan seterusnya seperti itu. Sampai pada di bagian tambahan. Nah, tolong diperhatikan ini aspek, kemudian indikator kinerja individu dan target. Nah, itu adalah mungkin sedikit tentang tutorial yang perlu saya berikan. Itu sebagai langkah awal. Sebelum nanti kedepannya akan banyak tugas yang kita lakukan, terutama pada saat kita mengupload bukti dukung. Ya, seperti itu. Saya kira itu saja untuk langkah awal. Nanti saya akan berikan tutorial berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.